Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Otmilda Hapsari Sudiro, biasa dipanggil Milda. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pelajaran matematika, yaitu aljabar. Biasanya aljabar ini untuk anak kelas 1 SMP, tapi tidak menutup kemungkinan pelajaran ini sudah bisa diajarkan dari SD dengan kapasitas tertentu dan biasanya ada di dalam kurikulum yang berbeda. Baik, mari kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari dan memahami pengertian aljabar. Yang kedua adalah menyusun bentuk aljabar sederhana. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Nah, sebelum belajar, kalian bisa menyiapkan buku catatan kalian, buku paket, atau tugas dari sekolah, beserta alat tulis lain yang mungkin nanti akan kalian butuhkan saat belajar. Selanjutnya kita mulai pelajarannya. Yang pertama adalah konsep dan definisi aljabar. Aljabar adalah bagian dari matematika yang biasanya itu menggunakan huruf untuk menyatakan bilangan yang belum diketahui. Misalnya, dulu kalian waktu sekolah, waktu SD, kelas 1 atau 2 sekolah SD atau kelas 1 atau 2, sering sekali ditanya dalam soal. Misal, 4 ditambah 5. Berapa nilainya supaya sama dengan 5? Di sini ada titik-titik. Ya kan? Selanjutnya dan supaya sama dengan 5 titik-titik ini. Nah, di sini titik-titik ini biasanya sekarang kita ganti dengan huruf, misalkan X. Atau kalian diajarin di sekolah nulis X-nya seperti ini. Atau ada yang seperti ini. Itu yang mana saja boleh. Tapi kalau aku, itu biasanya nulis X-nya seperti ini, tanda silang. Karena biasanya kalau kali, itu kita nulisnya dalam kurung atau menggunakan tanda titik. Gitu. Jadi tanda X itu biasanya sudah buat pengganti gitu sebagai aljabar ya, sebagai variabel. Jadi ini 4 ditambah X sama dengan 5. Dan X adalah biasanya seperti itu ditulisnya. Selanjutnya, ini adalah hal terpenting dari aljabar, yaitu elemen atau unsur. Unsur dari aljabar. Yang pertama adalah variabel. Variabel itu biasanya huruf yang menyatakan atau mewakili angka, sebuah angka. Misalkan hurufnya X atau Y. Gitu. Ini tidak menutup kemungkinan huruf-huruf lain ya, misalkan A boleh, B boleh, C boleh, X, Y, bisa semua. Z, tapi ingat dengan huruf kecil. Huruf kecil. Gitu. Kalau konstan, yang kedua adalah konstan atau konstanta. Dia itu adalah nomor yang tetap, fixed number. 3 minus 2, ini bisa berapa aja ya bilangan bulat lainnya. Minus 10, 2, dan seterusnya. Selanjutnya nomor 3 adalah koefisien. Koefisien adalah angka
yang di depan variabel. Misal 5x. Berarti 5 itu adalah koefisien. Seperti itu. Selanjutnya adalah suku atau terms. Merupakan bagian-bagian dalam bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda plus atau minus gitu. Jadi yang maksudnya di sini adalah selain dia dipisahkan oleh x plus dan minus, dia juga biasanya variabelnya berbeda gitu. Misalkan 3x dengan 3y gitu. 3x dengan 3y dan 4xy itu berbeda semua. Jadi ini ada suku 3x, suku 3y, suku 4xy gitu. Berarti dia 3 suku yang berbeda. Begitu juga dengan konstanta. Jadi kalau misalkan konstantanya misalkan ada 3, nilainya 3 atau 10. Ini juga 3 sama 10 itu satu suku ya gitu. Tapi 3 dengan 4x itu 4x ya beda suku. 3 dengan 3x itu beda suku. Seperti itu. Selanjutnya, ini contohnya 2x tambah 3y kurang 7 atau minus 7. Berapa terms? 3. Apa saja? Sebutkan atau jelaskan. Yaitu 2x, 3y, dan minus 7. Seperti itu. Kita lanjut ya. Tambah dan kurang. Jika diberikan suatu formula atau soal seperti ini, itu hanya bisa ditambah atau dikurang ketika dia memiliki suku yang sama. Have, only have the same patterns. Seperti itu. Contohnya, 3 anggur ditambah 4 apel. Ini buahnya saja sudah beda. Berarti itu misalkan suku. Jadi 3 grape atau anggur itu kita misalkan X. Apel kita misalkan Y. Jadi 3X ditambah 4Y itu akan tetap sama. 3X tambah 4Y seperti itu. Begitu juga di sini. Yang kita jumlahkan adalah angkanya saja. Di sini angkanya saja 2x tambah 5y sama dengan 7x. 2 tambah 5 sama dengan 7. 3y minus 2y sama dengan y. Berarti 4x tambah 2y sama seperti ini. Tidak bisa ya dijumlahkan karena memiliki suku yang berbeda. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah contoh. Sederhanakan bentuk berikut. Berarti 4x tambah 2x min x. Ini ada satu suku. Yang ini ada 5a minus 3a tambah 7. Ada 2 suku. Selanjutnya, 2x tambah 3y min x plus 2y. Ini dengan ini satu suku.
Yang ini dengan ini satu suku. Berarti ada dua suku. Sama ya. Seperti itu. Lanjut. Ini jawabannya ya. 4x tambah 2x min x. 4 tambah 2 minus 1. Nah, ini yang harus di-note juga ya. Ketika ada minus di depan sini, dia harus ngikut. Ini kan angka 1 ya, kalau tidak ada. Jadi ini minus 1, tetap di sini ngikut minus 1. Begitu juga dengan ini minus 3. Dia harus ngikut minusnya. Oh, apa namanya? Tandanya itu harus diikut gitu. Tandanya harus ngikut minus minus plus plus gitu. Ini plus berarti harus ngikut, ini minus juga harus ngikut. Pokoknya yang depannya harus ngikut. 2x min x seperti ini. Ditambah 3y plus 2y. 2 minus 1 x tambah 3x. 3 tambah 2 y sama dengan x plus 5 y. Ini soal latihannya buat kalian. Boleh dikerjakan. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya jawabannya. Aku harap kalian mengerti ya penjelasan dari saya. Selanjutnya, ini recap pembelajaran yang tadi. Yang pertama itu aljabar menggunakan huruf sebagai pengganti angka atau menyatakan. Yang kedua, variabel, konstanta, dan koefisien itu merupakan unsur penting dari aljabar. Yang ketiga adalah operasi aljabar, terutama itu untuk pengurangan dan tambah-tambahan, itu dilakukan pada suku yang sejenis. Seperti itu. Baik, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya, untuk proses pembelajaran kalian. Bye-bye. See you in the next video.